Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiani, NIM E2019-2114 dari kelas Ekonomi Syariah 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas presentasi dari Ibu Nikmatul Masruro selaku dosen pengampu ekonomi industri. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur industri, yang mana di sini cakupan pembahasannya mengenai konsentrasi industri. Sebelumnya kita ketahui bahwa konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan besar dalam suatu pasar atau industri. Menurut Cook dan Ware pada tahun 2010 serta menurut Lipzinski pada tahun 2005, beliau menyatakan bahwa konsentrasi industri mengacu pada jumlah dan distribusi ukuran perusahaan, yang mana dalam hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tingkat konsentrasi industri cenderung semakin tinggi pula. Dalam bukunya Cook dan Ware pada tahun 2010, beliau menyatakan ada 4 faktor pendorong terjadinya konsentrasi industri. Yang pertama yaitu nasib baik. Di sini nasib baik ditandai dengan mampu menciptakan brand positioning dan brand loyalty. Maksudnya di sini yaitu suatu perusahaan menciptakan suatu barang yang mana membuat konsumen tersebut tertarik untuk kembali, bahkan menjadikan barang tersebut menjadi brand favoritnya. Yang kedua, faktor teknis. Nah, faktor teknis di sini banyak sekali macamnya. Di antaranya tingkat keluasan pasar, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi, kemajuan teknologi, serta pertumbuhan pasar produk. Dilihat dari faktor teknis di sini, jadi faktor teknis ini memberikan pengertian bahwa ukuran dari suatu perusahaan menjadi faktor pendorong terjadinya konsentrasi industri. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah juga menjadi faktor pendorong terjadinya konsentrasi industri, karena dalam hal ini kebijakan pemerintah sangatlah menjadi landasan, karena ada beberapa keputusan pemerintah yang bisa memberikan dampak negatif bagi perusahaan, atau malah sebaliknya memberikan dampak positif bagi perusahaan. Contohnya undang-undang anti monopoli, yang mana berjalan sangat efektif sehingga memberikan tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat konsentrasi yang rendah. Yang ketiga, keempat, kebijakan perusahaan. Nah, jika sebelumnya kebijakan pemerintah menjadi faktor pendorong konsentrasi industri, yang keempat, kebijakan perusahaan juga menjadi faktor pendorong konsentrasi industri. Kebijakan perusahaan contohnya merger, diferensiasi produk, serta praktik-praktik yang membatasi perusahaan lain untuk masuk pasar. Selain Cook dan Ware, Lipzinski pada tahun 2005 beliau juga mengatakan bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya konsentrasi ada 3. Yang pertama, cakupan untuk terjadinya discretionary atau pengeluaran sunk cost. Yang kedua, tahapan siklus bisnis. Tahapan siklus bisnis ini ada 4 tahapan. Yang pertama, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, serta penurunan. Yang ketiga, faktor pendorong konsentrasi industri menurut Lipzinski yaitu kapabilitas yang khas dan kompetensi yang inti perusahaan.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.